Kemudian selanjutnya yang kelima apa? Membangun masjid. Ustaz, aneh nggak mampu bangun masjid. Berapa biayanya Ustaz? Subhanallah. Bangun masjid kayak gini aneh kayaknya nggak mampu Ustaz. Terus bagaimana Ustaz? Apakah keutamaan membangun masjid? Misalkan aneh cuma mampunya ngasih tembok misalkan 100. Ya misalkan ya. Apa keutamaan membangun masjid ini dapat sama aneh Ustaz? Jawabannya dapat. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, siapa yang membangun masjid sebesar sangkar burung. Sangkar burung itu berapa sih besarnya? Hah? Kecil. Kata Nabi SAW, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuknya satu rumah di surga. Maknanya adalah ketika kita ikut serta dalam pembangunan masjid sesuai dengan kemampuan kita, untuk sebesar ini semuanya kita tidak mampu, tapi sesuai dengan kemampuan kita, sekian tembok atau sekian semen dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemuliaan, memberikan kebaikan atas amalannya tersebut. Masjid ini Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah adalah tempat yang paling mulia di permukaan bumi. Tempat yang paling mulia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi. Masjid. Di mana di dalamnya Allah memerintahkan hambanya untuk mengingat dia, untuk menyebut namanya, untuk bertasbih kepadanya, untuk memujinya. Sebagaimana Allah katakan, fi buyutin azinallahu an tuzkar wa yurfa'a fiha ismuh. Di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala itu Allah berikan izin untuk namanya diangkat, disebut dan sebagainya. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masjid dibangun atau didirikan biasanya untuk apa? Sholat, kemudian ngaji, ya kan? Kemudian zikir, kemudian tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk menyelesaikan permasalahan dan sebagainya. Maka Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, apabila seseorang membangun masjid, kemudian di dalamnya banyak orang yang sholat, orang yang membaca Al-Quran, orang yang menuntut ilmu syariat, kemudian melakukan ibadah-ibadah yang lain yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, pahalanya akan didapat oleh orang-orang yang membangun rumah Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Semuanya, selagi ada orang sholat, selagi ada orang yang membaca Al-Quran, orang yang berzikir, pahalanya akan terus mengalir kepadanya walaupun dia telah meninggal. Walaupun dia telah meninggal. Maka oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jangan halangi diri Anda untuk ikut serta dalam pembangunan Allah Subhanahu wa ta'ala.